Hadirin, berikutnya sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sesdirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Ibu Dr. Kanya Eka Santi MSW. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, perkenankan saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Bapak Ibu sekalian. Beliau pada hari ini tidak dapat hadir dan menyampaikan salam hormat serta kebanggaan untuk kita semuanya. Perkenankan saya akan membacakan sambutan beliau yang ditulis khusus untuk acara ini. Yang saya hormati, saudara-saudara penyandang disabilitas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Hadi Rudiatmo, Wali Kota Surakarta atau yang mewakili, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Laksamana Muda, Bapak Insinyur Leonardi MSI, Bapak Bupati Sumbawa Barat, Bapak Ketua Pembina Ideologi Pancasila, Bapak Rektor ISI Surakarta, Bapak Menteri Timor Leste, rekan-rekan media, para undangan dan hadirin yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di Pendopo Ageng GPH Joyo Kusumo, Institut Seni Indonesia Surakarta, dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka memperingati Hari Tari Internasional ke-13 yang diselenggarakan pada tanggal 29 April setiap tahunnya. Suatu kehormatan bagi saya telah diundang untuk turut serta hadir memeriahkan rangkaian pagelaran World Dance 2019 yang dari rundown acaranya, saya tahu rangkaian acaranya cukup padat, sangat luar biasa menarik dan inklusif. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada ISI Surakarta atas penyelenggaraan kegiatan yang inklusif dengan melibatkan dan membaurkan para penyandang disabilitas dengan non-disabilitas dalam sajian pentas seni yang apik. Apa yang telah dilakukan oleh ISI Surakarta nyata-nyata merupakan salah satu wujud dari upaya nyata dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di bidang seni budaya dan pariwisata seperti yang dijamin oleh pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyandang disabilitas. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang disabilitas, seni budaya, olahraga dan inklusivitas, saya teringat satu diskusi meja bundar yang diselenggarakan oleh British Council beberapa waktu yang lalu di Jakarta dalam rangka menyambut ASEAN Para Games 2018. Peserta diskusi waktu itu berasal dari berbagai kalangan. Ada organisasi kesenian, seniman disabilitas dari berbagai negara, LSM disabilitas, dan perwakilan dari Kemenpora serta Kemendiknas. Tujuan dari diskusi ini menurut saya sangat penting, yakni bagaimana cara mengubah pandangan masyarakat kepada disabilitas melalui budaya, seni, dan olahraga. Ada 5 pandangan yang mengemuka dari diskusi tersebut yang menurut saya sangat relevan apabila saya sampaikan kembali di sini di Hari Tari Internasional 2019. Pertama,
Seni, olahraga, dan kreativitas memiliki kekuatan yang bisa mengubah cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Kesenian dan Industri Kreatif British Council, Mr. Adam Puskin. Beliau mengungkapkan bahwa persepsi terhadap penyandang disabilitas di Inggris sudah mengalami perubahan yang signifikan. Seni, olahraga, dan kreativitas merupakan bagian dari perubahan tersebut. Meski masih jauh dari sempurna, cara pandang masyarakat yang berubah akan berujung kepada perubahan bagi kaum disabilitas dalam memandang diri. Dan ini berarti menjadi jalur masuk yang tepat untuk kesetaraan. Kedua, status kesenian disabilitas di setiap kota di Indonesia masih berbeda-beda. Pandangan ini dikemukakan oleh Bapak Slamet Tohari dari Kepala Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya, berangkat dari temuan risetnya di Solo. Di Kota Solo, teman-teman disabilitas masih memanfaatkan kesenian sebagai pengisi waktu luang. Nah, pada hari ini kita juga bisa melihat bagaimana perkembangannya bergerak ke arah inklusivitas. Di Kota Makassar, pemerintahnya masih belum melihat arti penting dari pengembangan kesenian disabilitas. Sedangkan di Jakarta, sudah banyak memiliki seniman disabilitas, namun sayangnya belum memiliki jaringan yang kuat. Ketiga, pentingnya diciptakan dan diperbanyak ruang-ruang publik yang inklusif agar penyandang disabilitas dan non-disabilitas dapat bertemu dan berkolaborasi. Tidak ada satu teknik yang terbaik, yang paling bagus untuk bisa bekerja secara inklusif, kecuali kita menciptakan ruang di mana semua orang dari berbagai latar belakang bisa bertemu, mencari, menemukan, dan menghadapi tantangan agar dapat mengekspresikan yang terbaik dari apa yang disumbangkan setiap orang. Pendapat ini disampaikan Miriam Gertner dari kelompok tari disabilitas dan non-disabilitas Kandogo Dance Company asal Inggris. Hanya cara itu yang dapat menggeser pandangan dari rasa iba ketika kita melihat para penari yang berasal dari penyandang disabilitas menjadi kekaguman atas sebuah performa artistik berkualitas tinggi, menciptakan peluang yang sama saat mereka berada di atas panggung. Keempat, Bapak Ibu yang kami hormati, media masih cenderung mengeksploitasi kekurangan disabilitas. Pendapat ini disampaikan oleh Fahri Muhammad Rosa dari IT Center for the Blind. Beliau menyatakan bahwa kurangnya apresiasi terhadap karya seni dari disabilitas dipengaruhi oleh peran media massa yang sayangnya cenderung mengeksploitasi kekurangan disabilitas dibandingkan dengan menyorot kemampuannya. Oleh karena itu, penting dilakukan edukasi kepada media agar masyarakat juga mendapatkan sudut pandang yang positif. Kelima, sosialisasi undang-undang penyandang disabilitas harus melibatkan para penyandang disabilitas dalam segala kegiatan, termasuk kesenian dan kebudayaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Anissa Rahmania, seorang penari disabilitas. Anissa mengatakan bahwa fungsinya untuk menyetarakan agar penyandang disabilitas dapat berbaur dengan masyarakat dan tampak tidak berbeda. Sayangnya, di Indonesia hal ini masih belum dapat dilakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, saya merekomendasikan sekarang kita harus mencari tahu bagaimana bisa membaurkan kaum disabilitas dengan non-disabilitas dalam satu kesetaraan. Dalam konteks inilah maka peringatan Hari Tari Nasional, Hari Tari Internasional tahun 2019 menemukan relevansinya. Dari rangkaian acaranya,
tampak sekali acara ini sangat inklusif dan sangat berupaya membaurkan disabilitas dan non-disabilitas. Hadirin yang berbahagia, amatlah baik apabila upaya membaurkan disabilitas dengan non-disabilitas ini tidak berhenti setelah acara ini selesai. Harapan saya, hal ini bisa terus dilanjutkan, ditekuni, dan didukung dengan baik oleh semua pihak agar para penyandang disabilitas tidak hanya menjadikan seni sebagai pengisi waktu luang dan sarana hiburan semata, akan tetapi juga dapat dijadikan sumber penghidupan dengan menjadi seniman profesional, sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri secara ekonomi yang dengannya kemudian ia dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara optimal. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ISI Surakarta atas penyelenggaraan kegiatan ini. Kedepannya kami berharap agar kegiatan serupa dapat juga diinisiasi oleh perguruan tinggi lainnya, para pelaku dan komunitas seni di Indonesia, sehingga para penyandang disabilitas dapat terus berpartisipasi aktif dan setara di bidang seni. Salam inklusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia, Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia yang disampaikan oleh PLT Sesdirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Ibu Dr. Kanya Eka Santi MSW.